Salam sahabat anugerah keselamatan. Kali ini saya mau membagikan video khotbah Pendeta Daud Tony mengenai rencana Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Suatu kali ada orang bertanya sama saya, bertanya demikian. Pak Daud nyesel enggak Anda masuk Kristen? Kenapa? Anda dulu kan sakti, tiba-tiba hilang kesaktiannya, jadi manusia biasa. Saya berkata sama dia, ada moto dalam hidup saya, maju tanpa menyesal. Apa saudara? Maju tanpa menyesal. Setia tanpa bertanya. Hidup dalam kehormatan. Itu aja. Nah, sampai sekarang saya tidak pernah menyesal saya masuk Kristen. Nah, hari ini akan kita bahas tentang rencana Tuhan. Apa saudara? Nah, siapa yang percaya dalam hidupnya, rencana Tuhan itu yang terbaik? Angkat tanganmu. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu tadi kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Siapa yang percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, angkat tanganmu saat ini. Ayat ini bicara tentang pembuangan 70 tahun di Babel. Dan Tuhan memulihkan Israel. Kalau kita lihat bahwa rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera. Selama kita hidup, kita pasti ada masalah. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Amin. Bahwa hidup ini adalah untuk mengatasi apa saudara? Masalah. Nah, sering kita waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita berpikir kalau kita ikut Tuhan, itu seperti jalan tol tanpa hambatan. Dan semua adalah enak karena ikut Tuhan. Betul? Betul? Demikian waktu saya bertobat. Waktu saya pertama kali bertobat, Gilbert berkata sama saya, kamu harus sekolah Alkitab. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Wah, saya pikir, ya udah, saya sekolah Alkitab. Saya berpikir, sekolah Alkitab itu sekolah para malaikat. Karena saya kan dulu bekas pertapa, hanya Jopo Montro. Nah, tiba-tiba disuruh sekolah Alkitab. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu sama dengan pertapaan saya dulu. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu semua haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya masuk sekolah Alkitab. Hari pertama, sandal hilang. Saya berpikir, kalau ini rencana Tuhan, kenapa saya dikasih tempat sekolah sialan ini? Saya angkat koper, minggat. Waktu saya minggat, Tuhan bicara sama saya. Kembali kamu ke sekolah Alkitab. Karena aku punya rencana dalam hidup kamu. Walaupun saya dongkol, saya ikut petunjuk Tuhan. Balik lagi. Saya minggat sekolah Alkitab itu 3-4 kali. Kabur dari sekolah. Waktu doa makan,
Maka kalau doa makan, serahin saya. Lebih profesional. Pasti cepat, padat, singkat, aminnya cepat. Kenapa? Waktu doa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Buka mata, hilang semua adalah. Makanya saya kalau doa, selalu tangan saya gini. Kenapa? Sudah terlatih. Kenapa? Waktu sekolah Alkitab, lauknya hilang semua. Wah, saya pikir, wah ini kacau bener, ini sekolah. Dan apa yang terjadi? Ya udahlah, kalau ini memang panggilan Tuhan, saya ikuti aja. Kok rencana Tuhan, kenapa saya ditaruh di tempat seperti ini? Waktu itu tes berkhotbah. Wah, tes berkhotbah. Homiletik, hermeneutik, tafsir Alkitab. Guru saya sekolah gini. Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Hanya modal suara lantang aja enggak tahu arahnya. Aduh, gimana ini? Waktu tes pujian penyembahan. Wah, nyanyi-nyanyi. Guru saya ngomong, suaramu ancur. Saya khotbah enggak bisa, nyanyi enggak bisa. Mungkin yang ketiga, ada peluang saya untuk sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya berpikir, bagaimana masa depanku? Betul? Katanya rencana Tuhan memberikan masa depan. Apa masa depanku? Apa yang terjadi? Alkitab berkata, kalau engkau dalam kondisi seperti itu, carilah Tuhan. Maka engkau menemukan Tuhan. Saya cari Tuhan. Berjam-jam berdoa 5-6 jam. Tiba-tiba ada suara. Daud, 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 Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab, banyak yang sering ngerjain. Misalnya ada anak baru bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Saya buka mata. Matanya gini. Saya lihat kanan kiri. Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Tiba-tiba saya lihat atap itu hilang. Yes. Yes. Daud, 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 Daud. Jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak bisa khotbah. Aku ngajar sekolah minggu bubar. Tidak ada masa depan untukku. Tuhan bicara sama saya. Aku tidak cari orang pandai. Dan tidak cari orang bodoh. Aku mencari orang yang mau kupakai. Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Sang Tuhan berkata sama saya, bangkit berdiri. Engkau akan kuajari 7 langkah api. Karena engkau akan disebut penginjil api. Bangkit berdiri, tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa lidah, teknik berkhotbah. Jadi saya langsung hari itu juga langsung bisa khotbah. Nah, saya turun dari tempat itu. Saya cerita sama teman saya, sama kepala asrama. Saya ketemu Tuhan sendiri. Jutaan manusia menanti saya berkhotbah. Kepala asrama ngomong, jadi yang teriak-teriak malam ini bikin orang susah tidur, itu kamu ya? Disetrap. Wah. Kenapa saya khotbah tidak mau pakai jas dan lengan panjang? Itu ada sejarahnya. Tuhan berjanji, jutaan manusia menantimu. Tiba-tiba saya dapat undangan khotbah yang pertama kali. KKR Daud Tony. Kalau Tuhan berjanji jutaan, minimal
mahal sekali khotbah belajar ribuan, betul? Saya pakai jas, pakai lengan panjang, pakai dasi. Begitu nyampe situ, yang datang 2 orang. 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Langsung jas tak buang sampai sekarang. Nah, saya jalanin. Tiba-tiba rektor panggil saya. Mau wisuda. Daud, ada apa tuh? Pak Pontas. Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Saya diwisuda. Saya senang sekali bisa ranking 4. Murid tinggal. Waktu wisuda. Mama saya tidak datang. Papa saya tidak datang. Adik saya tidak datang. Semua tidak datang. Ada apa ini? Saya pulang naik angkot. Sampai rumah. Papa saya dipecat. Adik saya dipecat. Kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Langsung saya bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Kalau rencana Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tapi saya tahu, kalau saya stres, mereka stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang bangkit. Saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Lawat ya Tuhan. Waktu saya doa, ada suara. Daud, Daud, Daud. Ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Saya buka tangan saya. Ada plastik bekas gula. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara, dengan tanda inilah kamu akan menang. Shot, salib. Langsung saya nemui mama saya. Mama, aku mau kerja plastik. Tuhan bicara saya mau kerja plastik. Ingat, justru kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Mama saya ngomong apa? Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Kamu sekolah pun pupuk bawang. Lulusan. Memang saya tuh matematika sampai sekarang enggak ngerti. Tapi duit ngerti. Mama, tapi saya punya Tuhan. Berilah aku kesempatan untuk aku berdiri tegap. Dan aku maju tanpa menyesal. Mama saya kasih saya, Daud, ini uang 100.000 rupiah untuk kamu. Tahun 96. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, modal terakhir. Karena kamu anak bikin susah. Mah, aku kelilingan plastik. Perlu motor. Daud, ini ada motor Postwan. Kita sudah tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin. Hah? Udah 100.000, bulan depan suruh bayar kredit. Saya berdoa.
uang 100.000 saya gembalong beli di toko kilat plastik. Dapat 25 kilo HD, saya masih ingat itu. Kresek. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Saya angkat plastik sendiri dan saya berdoa, apa yang harus saya lakukan? Ingat, apa yang dilakukan dengan doa itu ada kekuatan. Tuhan bicara sama saya, pergi kamu ke satu tempat. Engkau akan kuajari bekerja. Saya angkati plastik naik motor itu. Gimana Tuhan? Kamu jualan di tempat simbok-simbok itu. Naik itu motor, nawarin plastik ke simbok-simbok itu. Sehariannya untung 2.000, 3.000. Saya kumpulin. Tapi saya ingin sekolah. Saya sekolah. Mau sama kerja gitu. Saya sekolah teologi. Ikut ospek. Udah latihan ospek sama kerja nih Dada. Rektornya panggil saya. Daud, kamu dipecat dari ospek. Loh, Pak, saya akan beri saya kesempatan supaya saya sekolah tinggi teologi sama kerja. Rektornya ngomong apa? Kamu itu goblok. Di antara muridku tidak ada segoblok kamu. Nanti bikin susah, bikin kacau. Akhirnya, baik Pak Pontas. Jadi saya di tengah-tengah ospek dipecat. Bayangin, baru nyoba sekolah. Setelah itu saya tetap kelilingan plastik terus. Dari omset 25 kilo sampai 50 kilo. Tak kelilingin terus. Untung 5.000, 6.000, 10.000. Dari 5.000, 6.000. Dari 25 kilo setengah kintal. Setengah kintal 1 kintal. 1 kintal setengah ton sampai puluhan ton, sampai jadi pabrik. Dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Apa yang terjadi? Suatu kali saya sudah tidak mau pelayanan lagi. Sudah dipanggil Tuhan, udah males. Tiba-tiba saya ditelepon. Haleluya, Daud Tony. Kaget saya. Daud, ingat saya. Gilbert, wah Gilbert lumayan dong. Ya, ada apa Pak Gilbert? Daud, kamu harus kembali pelayanan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Iya Pak Gilbert, saya baru mengalami kecelakaan motor dan saya hidup lagi. Tapi gimana saya memulai pelayanan? Karena saya sudah banyak megang nota daripada Alkitab. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu ke Jakarta. Aduh, Jakarta. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberi aku kesempatan untuk pelayanan ini, jadilah. Tapi kalau boleh, saya mikirkan lebih enak bisnis daripada pelayanan. Tapi karena yang minta si gendut ini, saya harus berangkat. Saya tuh manusia hanya satu di Indonesia yang saya segenin. Hanya si gemuk itu aja. Kalau dia nelpon, saya langsung lakukan. Walaupun repot kayak apapun. Langsung sampai Jakarta. Haleluya, Daud. Ada apa? Yang saya khawatirkan satu aja. Dikirim sekolah lagi. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu khotbah Daud, kamu kesaksian. Pak Gilbert, aku udah lama ndak khotbah. Aku udah lama ndak ini. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tapi saya mau khotbah apa untuk memulainya? Karena taunya saya nota sekarang. Gini Daud, kamu taunya apa? Saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Setan. Gilbert diam. Daud,
ada seorang anak muda. Semasa kecilnya, dia ingin mengetahui tentang virus. Dari kecil sampai muda, sampai besar. Dia tekunin virus terus. Sampai jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan. Udah kamu khotbah aja tentang setan. Setan terus. Tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri. Tapi pesan saya, jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Saya pegang Alkitab saya. Saya pegang Alkitab. Saya gede gini, kenapa Dara? Apakah saya masih sanggup untuk membuka ayatnya, masih apa enggak? Gitu. Pak Gilbert, saya khotbah pakai ayat apa? Daud, tenang aja masalah ayat. Ini ayatnya, tinggal kamu ngoceh. Tinggal kamu ngomong aja. Kamu kesaksian kasih ayat ini. Baik. Saya kesaksian, saya khotbah yang ngasih ayat Gilbert. Kesaksian. Dah. Dalam hati saya berharap tidak ada kesempatan untuk khotbah lagi. Supaya saya balik bisnis. Cuan, cia, cao. Daripada pelayanan, thank you terus. Daud, sebelum pulang, kamu bikin buku dulu. Gimana cara bikin bukunya Pak Gilbert? Saya kan taunya nota. Ayat aja mbok kamu tolongin. Bagaimana bikin bukunya? Udahlah. Yang tadi kamu khotbah pakai ayat yang saya kasih. Direkam udahan. Kasihkan, tinggal dibikin buku. Gitu aja susah. Ya udah. Direkam, ditulis sama Yonatan Prawira. Judul bukunya Dunia Roh. Jadi, ini Pak Gilbert. Dalam hati saya, supaya si gemuk ini tidak nanya-nanya terus. Tak kasih buku itu, saya pulang. Saya berharap jangan sampai dipanggil lagi. Tidak taunya sama temennya Pak Gilbert, dicetak, diterbitkan. Buku itu terjual 1 juta kopi. Mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. Disuruhlah seminar. Di Pluit. Karena saya belum siap, kan belum tahu. Kan direkam. Jadi dari pagi sampai malam, bajunya 1 tok. Di CD itu 1 tok bajunya. Nah, buku itu terkenal sampai Amerika. Sampai berbagai tempat. Mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. KKR seminar, KKR. Tapi saya mikir ke pabrik plastik piye. Karena plastik tidak bisa ditinggal. Itu kan 3 sip, 24 jam. Sekali delpis tebel tipis, returnya berapa ton rugi. Waduh, disitulah bingung antara panggilan dan duit. Maka lebih baik dipanggil Tuhan itu waktu susah. Kenapa? Tidak langsung mikir, langsung jalan, betul? Tapi kalau dipanggil Tuhan, pas nggowo bawa duit banyak, mikir 10 kali. Betul? Antara panggilan dan duit. Betul? Aduh, gimana gini? Saya lihat, kalau saya jual pabrik ini, aku gimana? Karena pelayanan banyak proyek, thank you. Kalau pabrik tak lepas, gimana? Tidak lepas, gimana? Saya tidak ada utang bank. Saya rintis dengan 100.000 rupiah.
Bingung saya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini, apa yang harus aku lakukan? Aku udah bingung. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Jual pabrik. Oh, ini suara Tuhan atau suara setan ini? Ini tak pabrik tak jual, gimana saya nanti? Dan Tuhan bicara sama saya. Jual pabrik itu. Langsung saya lepas saham saya. Saya lepas saham saya semua. Plek-plek. Saya berdoa. Bawa uang berapa miliar. Bingung. Duitnya tak gopo. Betul? Betul? Uang ini untuk apa? Tuhan bicara sama saya lagi. Belilah tanah di tempat yang kutunjukkan padamu. Sebanyak-banyaknya. Pinggir jalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Tak doa lagi. Kutunjukkan tempat tanah yang kuberikan padamu. Belilah pinggir jalan semua. Berhari-hari saya bergumul. Ini benar enggak suara Tuhan? Kenapa? Tempat yang ditunjukkan itu banyak setannya, banyak rampoknya. Banyak setannya, banyak rampoknya. Dan tempat itu terkenal paling angker. Dan tempat itu penduduknya jarang. Pinggir kota Solo, daerah Boyolali. Sepi. Misalnya tolong-tolong, enggak ada yang nolong. Tapi daripada saya bawa uang berapa miliar ini, bingung juga, betul? Dah, saya langsung beli tanah, pinggir jalan semua. Nah, pinggir jalan, uang habis, baru mikir untuk beli tanah semua. Mikir apa? Ngusir setannya. Itu setiap malam gendruwo. Rocok-rocok kencing dah. Langsung saya usir setannya keluar. Di pohon sawo, gundul pringis, macam-macam dah. Bayangin tetangga saya itu apa? Kandang kebo, bayangin. Sampingnya kandang ayam. Nggak ada prospek tempat itu. Ya udah saya beli. Saya pelayanan. Terus saya pelayanan. Sampai saya pelayanan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sampai saya khotbah di Amerika. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya sudah di Manhattan. Saya sudah 5-6 kali di Amerika. Hanya modal I not speak English. Suatu kali saya di imigrasi. Ditanya, what is your name? No. Saya tahu, you crazy? Yes. Saya tidak tahu apa artinya waktu itu. Langsung, get out. Lolos. Karena yang imigrasinya pusing nanyain saya terus sejam. Ada yang pinter bahasa Inggris. Weng. Ditahan 6 jam malahan. Saya yang mungkin dia pikir ujung-ujungnya nanti juga pasti balik. Siapa yang mau bisa dia bahasa apa gitu. Bahasa Tarsan apa. Saya udah 5-6 kali di Amerika. Saya khotbah di New York, Boston, berbagai negara bagian. Saya khotbah ke Australia, khotbah ke Hong Kong, berbagai negara. Tuhan bicara sama saya. Bukankah aku berfirman, jutaan manusia menantimu. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba berapa tahun kemudian ada truk, bulldozer, traktor, kono bogi. Kok kayak truk besar ini kabeh lah.
di tempat saya. Nggak taunya apa, mereka bikin jalan. Nggak taunya tempat saya itu dekat pintu tol. Pintu tol. Saya nyesel sekali, kenapa beli nggak banyak sekalian. Saya beli itu dapat 30 sertifikat sampai itu. Pinggir-pinggir jalan itu. Nah, saya buka franchise Alfamart, saya buka untuk bisnis-bisnis itu, saya bisnis tanah, kalau saya bisnis tanah. Nah, di situ saya lihat Tuhan itu baik. Orang rajin, orang pandai, lawannya satu, hoki. Betul? Tiba-tiba Pak Pontas panggil saya lagi. Daud, sini. Ini yang mencat saya nih. Kamu mau sekolah lagi enggak? Langsung dia ngomong gini, Daud, di antara semua mahasiswa sekolah Alkitab, mahasiswa S1, S2, tidak ada yang segoblok kamu. Tetapi di antara mereka tidak ada yang muncul sehebat kamu. Aku sendiri, Daud, bikin buku 1 enggak laku-laku. Kamu sampai laku dan bestseller. Tahu enggak, Daud? Suatu kebanggaan dalam hidup saya. Waktu saya diundang khotbah, Pak Pontas, apakah Daud Tony itu muridmu? Pasti. Saya bangga sekali punya murid kayak kamu. Tapi kenapa Bapak mencat saya? Saya ngomong sama Pak Pontas, Pak Pontas, terima kasih Anda mencat saya. Kalau Anda tidak mencat saya, mungkin gelar saya MA, mahasiswa abadi. Tapi karena Anda pecat saya bisa melihat rencana Tuhan. Manusia melihat hari ini, Tuhan melihat jauh ke depan. Saudara, Pak Herman ini tahu persis. Waktu saya pelayanan di Tuban saja, itu naik bis. Naik bis. Suatu kali dikenalin cewek sama Pak Herman. Wah, saya deketin, saya kabur. Kenapa kabur? Aku nyadari wong kere. Dompetnya renek. Aduh, ki anak orang mampu, wong tua aku kere, ki anu kere. Mundur saya. Dan padahal saya masih ingat waktu saya merintis pelayanan. Saya ngajar di Akademi Kepolisian. Yang tak didik itu murid saya, yang saya didik. Minimal itu pangkatnya itu letnan 2. Yang didik itu kolonel, kapten gitu. Saya yang ngasih pengarahan. Naik bis. Bis ekonomi gantung gitu. Suatu kali naik bis itu, bis safari. Sampai di Semarang. Saya kan gini dah, gitu dah. Wah, tiba-tiba saya ditelepon. Izin, padahal dari mana? Saya lokasi di sini, posisi di sini. Oke, kita jemput. Wah, kan dijemput patroli dah. Yang ngajar ya dah. Yang saya didik aja paling rendah letnan 2. Saya kan kemana-mana dulu didampingi letnan 1, Pak itu. Wah, Pak Irman tahu tuh, karena saya ngajar. Tapi duit orang duit enggak punya, bokek. Wah, jadi kelihatannya action ngajar, tapi enggak ada duit. Sampai sopirnya bingung, ini ada apa mau gropion apa? Sampai gini, enggak taunya polisi jemput saya. Waktu turun, cek semua rumah gini. Terusan sopirnya gini, iki sopo ya? Kok ini polisi hormat kabeh? Ini tapi kok naik bis ekonomi.
jaga letnan 1. Wah, di waktu ngajar kelihatan gini. Wah, tapi duit enggak ada. Pulang naik angkot lagi. Saya ngajar. Nah, tapi di situ satu hal. Saya lihat manusia melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat ke depan. Kalau saudara ada tantangan, waktu saudara ada masalah, mungkin kau bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Tapi ingat, di dalam tantangan, di dalam masalah, sebenarnya ada rencana Tuhan yang terlebih besar. Ada karya Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Tetapi ingat, waktu kita mengalami tekanan dan hambatan, ada satu hal, kau harus percaya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Saudara, waktu saya kan punya teman, waktu saya jaga Pak SBY dulu, kan saya jaga bidang spiritual untuk mengalahkan ilmu hitam. Dan di situ saya banyak ketemu ahli-ahli ekonomi yang jago-jago makro, mikro, semua ada. Suatu kali membahas satu hal, ini saya beritahu tentang ekonomi Indonesia. Kami ngobrol-ngobrol, bincang masalah ekonomi makro dan mikro, global dunia. Saya punya teman dulu bekas sekwan penasihat presiden, sering ngobrol sama saya, ahli ekonomi semua, tahu semua. Dan saya punya kawan juga, itu seniornya Sri Mulyani, senior UI, jago. Dunia setiap 7 tahun itu krisis. Ingat, dunia setiap 7 tahun apa saudara? Krisis. Tapi Indonesia setiap 10 tahun krisis. Karena ada masa transisi. Ganti presiden, ganti selera. Ganti presiden, ganti menteri. Betul? Lihat. Tahun 48 setelah kemerdekaan ada krisis. Sampai makan bulgur dan pakai karung goni. Betul? Betul? Dari 48, 58, 57, 58 ada krisis juga. Krisis ekonomi. Yaitu apa? Centering. Betul? Zaman Soekarno ngalami. Yang ibu-ibu itu ngalami. Ya cerita lagi. Setelah itu tahun 68, setelah G30 SPKI, terjadi krisis ekonomi. Setelah G30 SPKI itu tahun 68. Nah setelah tahun 68, tahun 78, terjadi krisis. Centering lagi. Itu tahun 77, 78. Itu krisis. Dan setelah itu, tahun 88, terjadi krisis dan keluarlah uang 20 ribuan. Ada 10 ribuan dan 20 ribuan. Setelah itu muncul setelah tahun 88 ke atas muncul 50 ribuan gambar Soeharto. Betul? Dan tahun 98 krisis ekonomi, jatuhnya Soeharto. Setelah tahun 98 terjadilah krisis lagi, tapi Indonesia bertahan. Krisis 2008. Dan tahu enggak Pak Daud? Ahli ekonomi ini beritahu saya itu 2015. Pak Daud, inilah awal dari krisis 2015. Dan krisis berkepanjangan 2016. Dan badai krisis 2017 dan puncak krisis 2018. Itu siklus 10 tahun. Kenapa bisa krisis? Langsung dia beritahu saya, Pak Daud, pertama, cirinya krisis, daya beli masyarakat turun. Kedua, dia ngomong sama saya, nanti saya beritahu nyimpen apa yang paling bagus, betul? Ini yang penting. Karena dia adalah
orang yang top sekali dalam saham. Saya sebutkan, se-Indonesia tahu semua. Ahli ekonomi, ahli saham. Itu ada berapa orang saya kenal. Kedua, daya beli masyarakat turun. Kedua, lihat. Tidak ada dalam sejarah properti turun. Tapi tahun ini jual properti susah. Betul? 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 Artinya apa? Ini adalah krisis. Ketiga, setelah daya beli masyarakat turun, Indonesia utangnya tahun sudah sampai berapa Pak Daud? 300 miliar dolar. Hah? Yang benar? Iya. Dan utang properti di BI itu sudah mencapai kira-kira 700 triliun. Mosok saya bilang gitu. Nggak percaya saya. Kita tahu datanya semua. Setelah itu gimana lagi? Dan ingat, yang tidak diprediksi oleh dunia, Donald Trump jadi presiden. Dia akan mengambil kebijakan. Ingat, Indonesia itu lebih banyak impor daripada ekspor. Betul? Kita aja bikin jarum pentul aja belum, betul? Betul? Ekspor. Santi ngomong. Kalau kita krisis seperti ini, apa yang harus dipegang? Yang ngomong sama saya gini. Pertama, jangan properti bangunan. Belilah tanah. Karena tanah tidak bisa bertambah. Tapi kalau rumah itu bangunan, bangunan itu merosot. Yang pertama, apa saudara? Tanah. Jelas? Jelas? Dan harus hak milik. Jangan hak GB. Loh, kok gitu? Karena ingat, ganti pemerintah, ganti selera, ganti aturan, pusing lagi. Kalau hak milik, tidak bisa diganggu-gugat. Betul? Yang pertama apa hak milik? Tanah. Dan ketahanan pangan, tanamin. Dan yang kedua, nyimpen apa? Dari dulu hanya ada dua, perak dan emas. Tapi emas sudah terlalu tinggi. Sebenarnya harga perak dan emas hanya selisih 10 kali lipat. Tetapi sekarang sampai berapa ratus lipat. Artinya kalau investasi harus menyimpan silver, perak. Apa saudara? Perak. Karena perak itu diperlukan untuk komponen elektronik dan banyak hal. Betul? Nah, perak dan emas. Dan yang ketiga, gimana Pak? Kan dia kawan saya baik. Yang saya cerita itu. Dia ngomong gini. Pegang uang secukupnya. Dan jangan nyimpen uang di bank. Loh, kenapa? Nilai mata uang akan merosot. Langsung dia beritahu. Cadangan uang dicetak berdasarkan cadangan emas. Itu dulu tahun 70 tahun ke bawah. Tapi di atas 8 tahun 80-an. Ingat, Amerika mencetak uang sesukanya. Artinya kita hanya megang apa? Kertas. Betul? Dolar. Betul? Dan dia ngomong apa? Yang ketiga. Pegang uang secukupnya. Dan jangan nyimpen uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nilainya tambah merosot. Inflasi. Betul? Betul? Dan yang keempat, jangan utang bank. 4 ini pegang, pasti bertahan menghadapi badai krisis 2018. Tapi tahun ini, inilah angin badainya. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Tapi ingat, ini satu apa saudara? Pegang apa? Tanah. Harus apa? Hak milik. Malah dia ngomong,
Kalau tidak perlu sekali, jangan apartemen. Tapi tanah, hak milik, itu tidak bisa diganggu gugat. Hanya PBB-nya yang bayar terus. Betul? Kedua, apa saudara? Emas. Tapi dia nyarankan, simpen perak sebanyak-banyaknya. Alasannya apa? Pasti akan naik kembali ke posisi. Karena emas dan perak itu satu tambang. Yang ketiga, ingat, pegang uang jelas? Secukupnya aja engkau pegang uang. Nah, saya tanya sama papa saya. Papa sudah melewati dalam hidup ini tentang banyak hal. Ayah saya itu umurnya hampir 70. Dia ngomong pesan gini. Daud, ingat pesan papa. Kita kulit kuning. Maksud apa? Jangan ikut politik. Kulit kuning taunya dagang aja. Mau tadi pendeta wae. Kalau dagang aja. Ikut politik itu bahaya. Papa sudah mengalami kerusuhan anti Cina. G30S PKI. Kerusuhan 98. Itu pelajaran yang paling mahal. Sekali salah kamu ngomong. Ingat, yang jadi korban banyak orang. Jadi enaknya gimana Bapak? Jangan SMS, sosmed-sosmedan yang berhubungan dengan politik. Nanti salah SMS, geger. Betul? Betul? Lebih baik SMS apa? Firman. Amin? Amin? Dan tidak usah ikut politik. Kecuali engkau dipanggil Tuhan di politik. So gitu Papa? Iya. Pokok ingat. Kita taunya dagang aja. Kalau pendeta aja. Pelayanan aja. Oh gitu Pak, udah manut aku katanya. Saya udah ngelewatin masa-masa itu. Itu yang paling baik untuk kulit kuning. Dia bilang gitu. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang tua-tua pasti ngalami. Yo bener. Karena apa? Ngalami. Betul Pak? Betul Pak? Jadi apa? Kalau engkau dipanggil politik sama Tuhan, lakukan aja. Tapi dipanggil dagang aja. Tapi jangan ikut-ikut sosmed. Komentar-komentar politik. Takutnya lebih baik apa? Ngajar orang bertobat, nyampaikan firman, dan doa. Itu yang terbaik. Amin. Ingat saudara, krisis itu sebenarnya di Indonesia siklus berapa tahun saudara? 10 tahun. Berarti 98 2008. 98 tarik mundur tahun 88. Setelah itu keluar uang 50 ribuan. Zaman Soehar awal dari inflasi. Jadi ingat saat ini saudara, di tengah-tengah krisis ini engkau pasti bertahan. Tuhan pasti tolong kita. Harus nyimpan ini 4 ini. Yang pertama apa saudara? Jelas? Jelas? Nah, saya punya guru sebelum saya bertobat yang ngomong gini. Kakek saya, guru saya adalah pejuang, veteran perang. Dia ngomong sama saya. Kita ini merdeka untuk apa? Saya tanya sama guru saya, merdeka? Yo merdeka. Bilang itu. Goblok gitu dah. Kita ini merdeka untuk apa? Supaya punya tanah untuk menjejakkan kaki. Betul? Kenapa setelah punya tanah, buat jual-jual? Artinya apa? Kalau kamu tidak kepepet sekali, jangan jual tanah. Kecuali kamu bisnis tanah. Makanya saya beritahu, mulai sekarang, pertama tanah, kedua apa saudara? Perak dan apa? Emas. Yang ketiga, apa saudara? Uang secukup, jelas, dan jangan apa? Utang bank. Karena bunga bank
Mari kita bangkit berdiri saat ini. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ada rencana Tuhan yang terbaik. Mungkin kau ada masalah, mungkin kau ada tantangan, dan kau bertanya, apa rencana Tuhan dalam hidupku? Waktu posisi seperti itu, hanya satu jawabannya, carilah Tuhan. Maka engkau menemukannya. Dan segala sesuatu yang dilandaskan dengan doa, itu ada kekuatan. Ada rencana Tuhan.